Brand Crocs ini tuh lahir pada tahun 2002 di Amerika Serikat. Awalnya sepatu ini tuh bukan dibuat untuk fashion, tapi untuk aktivitas boating atau perahu. Tiga pendirinya, Scott Simmons, Lyndon Hanson, dan George Bodecker Jr. itu menemukan bahan busa ringan yang bernama Croslite. Bahannya ini tuh ringan banget, anti-slip, tahan air, dan nyaman dipakai lama. Mereka pertama kali menjual model klasiknya di pameran kapal di Fort Lauderdale dan langsung sold out. Di awal 2000-an, Crocs cepat populer karena fungsi, bukan gaya. Dan sandalnya ini banyak dipakai oleh tenaga medis, chef, pekerja lapangan. Tapi di saat yang sama, Crocs ini sering dianggap ugly shoes. Menariknya, justru karena bentuknya unik, Crocs pelan-pelan masuk ke dunia fashion. Sekitar 2016 ke atas, brand ini mulai kolaborasi dengan desainer, dipakai selebriti, dan jadi bagian dari streetwear. Crocs resmi IPO pada Februari 2006 di New York Stock Exchange dengan ticker CROX. Beberapa poin penting, harga IPO pada saat itu sekitar $21 per saham. Dan harganya ini naik cepat, sempat tembus $70 dalam waktu singkat. Jadi ini datang dari revenue growth yang gila, dari nice boating shoes menjadi global brand dalam hitungan tahun. Ini adalah salah satu IPO yang paling panas di tahun pertengahan 2000-an. Fakta menarik juga, ternyata Crocs ini tuh perusahaannya mau bangkrut di tahun 2009. Masalahnya mereka itu terlalu agresif. Yang terjadi ada overproduction, jadi stok ini numpuk dan tren itu mulai turun. Dan Crocs ini juga tidak terlepas dari dampak global financial crisis di 2008. Akibatnya saham jatuh dari $70 sampai ke $1. Banyak toko tutup dan ya perusahaannya hampir bangkrut. Ini adalah contoh klasik hypergrowth tanpa kontrol demand. Dan turnaround dari perusahaan ini tuh dimulai di tahun 2024 di mana dia membukukan omset terbesar sepanjang masa. Jadi turnaround ini dimulai dari peak COVID crash ya, di mana harga sahamnya dari situ tuh naik 1.800%, tapi hanya untuk turun 75% di 2022 bear market. Tapi setelah itu harga sahamnya naik lagi 120% dan stabilize di 100 USD per share. Untuk posisi Crocs sekarang ini tuh cukup kuat ya. Pertama, perseroan itu secara revenue stream itu lumayan terdiversifikasi dari segi geografi. Contohnya, North American market itu kontribut 51% dari total revenue. Sedangkan internasional itu mencapai 49%. Jadi Indonesia itu masuk yang di internasional sini ya. Dan kalau kita lihat, Crocs adjusted PE ratio itu di angka 8,5. Itu masih jauh lebih rendah daripada kompetitornya seperti Nike dan Deckers.